Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru yang hebat, salam bahagia selalu Bapak Ibu guru yang hebat. Terima kasih banyak atas kesempatan dan partisipasinya Bapak Ibu berkenan hadir pada acara diseminasi tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 perwakilan dari Kecamatan Kelari, SDN Pancawati 2, Kabupaten Karawang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan diri acara ini karena beliau dan rekan kita semuanya. Doakan kepada beliau agar selalu sehat, lancar menjalankan ibadahnya. Bapak dan Ibu guru yang hebat, saya berdiri di sini bukan untuk menceramahi atau memberikan materi, tetapi kita hanya sharing saja ya Bapak dan Ibu, untuk berbagi praktik baik tentang materi apa saja yang ada, yang sudah saya dapatkan selama PPGP 2 bulan ini. Alhamdulillah sudah sampai pada modul 2 dan sekarang akan mendiseminasikan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Khususnya di modul 1.4 ini tentang materi budaya positif yang selama kurang lebih 3 bulan, 3 minggu kalau tidak salah, kurang lebih 3 minggu kami menerima materi selama pendidikan. Kemarin sudah lokal karya kedua, namun pada hari ini akan didiseminasikan itu hanya kurang lebih 1 jam. Jadi hanya poin-poinnya saja ya Bapak dan Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan, teman sejawat, Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menghadiri atau ikut berbagi praktik baik ini. Perkenalkan, mungkin tadi saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Pipin Prihastiati dari SD Pancawati 2, Kecamatan Kelari, Angkatan 9, dengan PP Ibu Reni Yulianti dan hasilnya Ibu Hanifah. Langsung saja ya Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif, yaitu yang mencakup perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sejenak kita refleksi dulu sebentar ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pejamkan mata. Bapak dan Ibu pasti mempunyai impian, cita-cita. Selama ini Bapak dan Ibu sudah mengajar dengan penuh semangat dan mempunyai visi dan misi sebagai guru yang profesional. Pasti kemudian suatu hari nanti Bapak dan Ibu akan menjadi seorang pemimpin. Nah, Bapak dan Ibu silakan pejamkan mata. Bayangkan sekolah impian Bapak dan Ibu. Ambil napas perlahan-lahan, kemudian ingat kembali gambaran sekolah impian yang Bapak Ibu impikan. Sambil memejamkan mata, kemudian direnungkan, mengambil napas perlahan-lahan. Lalu bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, bagaimana pula tutur kata gurunya,
seandainya Bapak dan Ibu mempunyai cita-cita untuk menjadi pimpinan sekolah. Kemudian bagaimana sikap murid-murid Bapak Ibu kelak, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Bapak dan Ibu. Sudah Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Baiklah, untuk mewujudkan sekolah impian tersebut, Ibu Bapak adalah seorang pemimpin di sekolah. Bagaimana Bapak dan Ibu akan menciptakan sekolah lingkungan yang positif di sekolah? Apa strategi yang akan Bapak Ibu pilih? Lalu bagaimana akan menerapkan disiplin positifnya itu di sekolah yang akan Bapak Ibu laksanakan? Sudah ada jawabannya Bapak Ibu? Sudah ada jawabannya? Siapa yang mau menjawab bagaimana sekolah impian Bapak dan Ibu? Pak Kartubi? Sekolah impian yang saya harapkan, ya sekolah yang bisa menyamankan siswa dan ibu juga yang terdapatnya interaksi antara guru dan siswa itu berjalan yang. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Kartubi. Itu mungkin jawabannya sama dengan saya, kurang lebihnya sama dengan saya. Begitupun saya, Bapak, Ibu guru hebat, mungkin sama, kita satu visi dan satu misi. Sekolah yang saya impikan yaitu adalah sekolah dengan suasana yang nyaman, pasti yang nyaman, dengan berbagai tanaman dan bunga di depan kelas, kemudian juga ada tanaman kecil, ada taman indah, sejuk dan aman tentunya. Kemudian juga Bapak dan Ibu gurunya yang saya impikan selalu bersikap sopan, memperlakukan murid dengan rasa hormat, menjadi tuntunan bagi murid maupun antar guru lainnya. Begitupun sama jawabannya dengan Bapak Kartubi. Memberi contoh dengan sikap perilaku dan tutur kata yang santun, penuh kasih sayang terhadap murid-muridnya. Begitupun dengan sikap murid-murid yang kita impikan, yaitu murid yang tangguh, berakhlak dan berwawasan global, tangguh meliputi dimensi mandiri, kreatif, bernalar, kritis. Semua itu sudah kita laksanakan di sekolah kita dalam apa Bapak dan Ibu? Kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila. Bagaimana mewujudkan sekolah impian kita? Seandainya saya sebagai seorang pemimpin di sekolah, begitupun dengan Bapak dan Ibu yang tadi sudah diimpikan, saya akan menciptakan sebuah lingkungan yang positif dengan strategi yang relevan sesuai karakteristik murid. Dengan lingkungan sekitar, saya akan mengkomunikasikan kepada guru agar menerapkan pendekatan pembelajaran yang tadi dikatakan oleh Pak Kartubi yang berpusat pada murid. Mengapa harus nyaman? Untuk peserta didik kita sesuai dengan standar nasional pendidikan. Lingkungan yang sangat baik, yang positif diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagai tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan, yaitu pasal 12. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik, serta psikologi peserta didik. Yang pertama, dalam materi yang akan saya sampaikan dalam praktik baik ini, yaitu mencakup pembelajaran dengan paradigma. Mungkin tidak asing lagi bagi Bapak dan Ibu, khususnya untuk kelas 1, 2, 4, 5, tentang pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah kita laksanakan melalui kurikulum Merdeka, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara itu? Bapak pendidikan. Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Anak-anak sebagai makhluk manusia dan benda hidup sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada kata menuntun. Menuntun itu apa ya? Membimbing. Kemudian apa lagi? Mengarahkan. Betul sekali Bapak dan Ibu guru, membimbing dan mengarahkan. Lalu sekolah ini ibaratkan sawah dan kita sebagai pendidiknya adalah petani. Anak-anaknya diibaratkan sebagai padi. Kalau sawahnya bagus, bibit padinya bagus. Kalau pendidiknya mungkin kurang, otomatis benih itu akan tumbuh baik atau tidak? Tidak. Bisa tidak? Bisa akan tumbuh baik. Lalu bagaimana dengan sawahnya? Tapi benihnya itu kurang. Apakah akan menjadi padi yang tumbuh subur? Bisa iya, bisa tidak. Karena kita sebagai pendidik hanya membimbing, tidak bisa memaksa. Seperti ini Bapak dan Ibu, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai alam dan jawabannya agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid, berpihak pada murid sesuai minat dan bakat anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat tanah atau lahan, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuh benih dengan merawatnya. Terima kasih Pak Wahyu sudah menjawab dan ternyata benar. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang ada pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam profil Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif atau IE di sekolah Bapak dan Ibu? Baiklah. Seorang pendidik harus menjadi contoh tauladan bagi peserta muridnya, yaitu pendidikan yang bertujuan kepada kodrat yang ada pada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. IE itu apa ya Bapak dan Ibu? Paradigma inquiry apresiatif. Apresiatif di sekolah, yaitu mungkin Bapak dan Ibu baru mendengar dan baru mengetahui apa itu paradigma inquiry apresiatif.
yaitu visi kita seorang guru harus sesuai sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang tadi saya utarakan, yaitu pendidikan harus bertumpu pada dua kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita merumuskan visi, maka guru harus mengutamakan dan berfokus kepada murid, karena tujuan pendidikan adalah agar murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu bagaimana paradigma inquiry apresiatif ini? EA yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, EA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan EA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif ini merupakan potensi dari aset organisasi. Misalnya, untuk dapat mewujudkan visi sekolah dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan paradigma inquiry apresiatif. Kemudian, manajemen perubahan yang biasa dilakukan untuk menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Lalu inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan dengan kata bagja. Mungkin pada waktu pendampingan PP kedua itu saya sudah menjelaskan tentang artinya bagja. Namun mungkin ada yang sebagian Bapak dan Ibu waktu itu tidak ikut karena hanya terbatas, hanya 5 orang guru dan 5 orang siswa. Bagja dalam artian apa ya? Kalau menurut bahasa Sunda bagja itu apa? Bahagia. Bagja teh. Namun di dalam inquiry apresiatif ini bagja itu ada kepanjangannya. Mungkin nanti di lain waktu saya akan menjelaskannya. Di sekolah, pendekatan EA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Misalnya, bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian juga memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya, perubahan yang positif di sekolah tidak akan terjadi jika pertanyaan diajukan mengenai kondisi sekolah saat ini diawali dengan permasalahan yang terjadi atau mencari aktor sekolah yang melakukan kesalahan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja, contohnya, tadi kan tidak dicari aktor siapa yang melakukan kesalahan, tetapi mencari positifnya. Misalnya dengan kalimat seperti ini. Biasanya anak-anak itu nilainya rendah. Ada kalimat, mengapa capaian hasil belajar siswa rendah? Kemudian, kadang ada juga kepada gurunya, apa yang membuat rencana kegiatan sekolah tidak berjalan lancar? Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai motivasi untuk melakukan perubahan tentu akan berangsur menurut jika diskusi diarahkan pada permasalahan. Tetapi suasana psikologi yang terbangun tentu akan berbeda jika pertanyaan itu diawali dengan pertanyaan positif. Kita bisa merubahnya, kalimat mengapa capaian hasil belajar siswa rendah. Nah, kita bisa merubahnya dengan hal-hal baik apa yang pernah dicapai murid di kelas. Yang kedua, kepada guru, apa yang membuat rencana kegiatan sekolah itu tidak berjalan lancar? Misalnya, anak-anak belum bisa membaca atau anak-anak belum bisa berhitung. Tetapi dengan kalimat positif, tidak menyalahkan, yaitu dengan apa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari setiap guru di kelas untuk memperbaiki yang tadi inquiry apresiatif. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat,
konsep budaya positif pada materi 1.4 ini yang akan dibahas oleh saya yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan keenam, restitusi segitiga restitusi. Baiklah, sekarang kita akan ice breaking. Bapak dan Ibu mungkin kan ini berpasang-pasangan ya. Coba sekarang tangannya ke atas. Sekarang kepalkan. Bapak dan Ibu pilih apakah Bapak dan Ibu mau memilih A atau B. Misalkan Bu Rini mau A atau B sama Bu Mei. A. Bu Rini A, sekarang Bu Mei B. Sekarang Bu Rini di tangannya yang A itu, Bu Rini sebagai A ya, menggenggam sesuatu yang berharga. Apa kira-kira? Misalkan emas atau uang. Uang. Misalkan uang dikepal sama Bu Rini itu dengan kekuatannya. Kemudian bagaimana uang tersebut Bu Rini supaya menjaga benda tersebut sekuat tenaga agar tidak pindah kepada orang lain. Sedangkan Bu Mei itu dia posisinya sebagai B. Nah, posisi sebagai B ini rekan. Monggo Bu Dea. Sebagai rekan dari Bu Rini. B ini mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalanya Bu Rini. Dengan cara membujuknya. Kemudian ada juga mungkin karena tidak nurut dengan membujuknya, menghardiknya, mengintimidasinya, bahkan memarahi, menggoda, bahkan menggelitik supaya terlepas tuh kepalanya. Bahkan menawari uang. Bu Rini, ayo dong buka itu kepalanya. Kemudian si A dan si B ini, apa yang akan terjadi? Bu Rini kekeh dengan kepalanya dan Bu Mei dengan segala cara untuk membujuk, menghardik dan mengintimidasi. Menggunakan cara halus tidak bisa. Bu Rini karena kekeh, karena kokoh, teguh kalau orang Indonesia bilang. Lalu apakah A, Bu Rini dan B membuka kepalan tangannya? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Kemudian yang A dan B, apakah akan menutup kepalanya? Bisa ya, bisa tidak. Nah, dalam kegiatan ini siapa yang menjadi peran kendali atau dia sebagai pemeran kontrol? Ya. Kenapa? Kuat nggak nih kira-kira Bu Rini dengan tadi iming-iming uang atau dengan kasarnya ada dihardik, dikelikitik gitu. Untuk kemungkinan jawabannya yaitu sangat bervariasi antara Bu Rini bersedia membukanya dengan tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Yang kedua, Bu Rini akan membukanya dengan kontrol dia sendiri tanpa disuruh atau dihardik oleh Bu Mei. Jadi peran kontrolnya di sini itu adalah siapa, Bapak dan Ibu guru? Siapa? Ya, yang A. Jadi siapa A itu? Bu Rini. Siapa Bu Rini itu? Dirinya sendiri. Jadi peran kontrol kita itu adalah diri sendiri. Ada 2 faktor Bu Rini itu. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya dia mempunyai keteguhan, yaitu tadi. Faktor eksternalnya yaitu Bu Mei. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada teori kontrol yaitu tentang beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol Bu Rini dan Bu Mei.
saya, Bapak dan Ibu, ini mas pada nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama tidak terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang Bapak dan Ibu. Kebajikan ya tidak melihat dari sukunya apa. Tentunya di sekolahan kita anak-anak dan Bapak dan Ibu guru juga dari berbagai macam suku dan budaya, juga agama. Contoh nilai kebajikan dalam profil Pancasila yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang ketiga, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman di sini yang tadi sudah saya sampaikan, ini mas saya ya Bapak dan Ibu, saya adalah seorang guru penghukum. Dia ada dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia yang tadi sudah kita uji kasus oleh Bu Rini dan Bu Mei, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi disiplin itu yang pertama, dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalkan saya melakukan ini, saya disiplin melakukan ini. Mengapa? Karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti itu disiplinnya dia masih motivasi eksternal, bukan dalam dirinya. Yang kedua, seseorang melakukan disiplin itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contohnya nanti ada di sini peserta didik. Itu merupakan motivasi eksternal. Nah, sedangkan disiplin untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan disiplin. Berarti ini sudah masuk ke motivasi internal dari diri sendiri. Motivasi perilaku manusia ada 2, Bapak dan Ibu, yang sudah tadi diutarakan, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3, yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan, dan yang ketiga restitusi. Hukuman itu mungkin kita langsung berpikir kepada sanksi hukuman, berarti sudah tertulis dan sudah dikaji oleh perundang-undangan. Contohnya misalkan ada yang melakukan suatu tindakan kejahatan, maka akan mendapatkan hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian juga bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau penghargaan, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Contohnya nanti ada di sini. IPA, seorang murid yang bernama IPA, dia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mengapa dia berdiam diri atau dia menggambar? Mungkin ada beberapa faktor. Dia kurang berminat pada pelajaran matematika, atau faktor lain yaitu gurunya yang istilahnya kurang inovatif atau monoton dengan menggunakan konvensional, yaitu metode sama. Pada saat guru matematikanya yang bernama Pak Seno menanyakan IPA itu menjadi gugup, dan akhirnya dia menjatuhkan tasnya dari kursi. Lalu
Lalu tiba-tiba Pak Seno ini langsung menyuruh IPA itu maju ke depan kelas dengan gugup. Semua teman-temannya tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno kemudian membiarkan teman-temannya untuk menertawakan IPA. Kemudian IPA tergagap dan malu luar biasa, dan malahan IPA itu disuruh maju ke depan. IPA maju ke depan. Langsung dia berdiri di depan kelas, dan sambil berdiri dia menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab apa, si IPA ini dihukum karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak dan Ibu guru setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap IPA? Tidak. Tidak. Mengapa? Bisa menjatuhkan mentalnya. Betul sekali. Terima kasih Pak Wahyu. Tepuk tangan untuk Pak Wahyu. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Ya. Iya, betul sekali, hukuman. Mungkin jawaban Pak Wahyu dengan saya hampir sama. Yang pertama, saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA. Tindakan Pak Seno tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang pendidik yang akan dapat menimbulkan dampak negatif bagi mental IPA dan membiarkan teman-temannya menertawakan. Itu sama saja menggiring perundungan terhadap IPA. Secara tidak langsung kita pernah melakukan, saya pernah melakukannya. Yang kedua, menurut saya itu adalah sebuah hukuman. Mengapa? Karena dengan berdiri di depan kelas membuat IPA semakin takut dan merasa malu. Pak Seno langsung menghakimi IPA tanpa memberikan dulu apa sebabnya dia menjatuhkan buku tersebut dari kursi. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang apa sih hukuman dan restitusi maupun konsekuensi? Hukuman itu adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, di mana ada kesalahan pasti akan dihukum. Orang yang akan dirugikan, misalnya si A dan si B. Si A dirugikan kepada si B, baik secara material maupun secara immaterial, maka akan terjadi hukuman. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Apakah Bapak dan Ibu guru hebat di sini baru mendengar restitusi? Ya. Pernahkah mendengar sebelumnya Bapak dan Ibu? Ya. Tidak. Baiklah. Restitusi di sini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dan konsekuensi merupakan suatu tindakan yang sudah terencana. Jadi konsekuensi itu tindakan yang sudah terencana. Contohnya, misalkan seseorang membawa motor yang kencang, pasti dia mempunyai suatu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya, jatuh konsekuensinya. Tindakan guru, baik Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada pertanyaan. Nanti apakah ini betul atau salah? Silakan Bapak Ibu menilainya. Ada tindakan guru dan di sebelah ini hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena seseorang itu misalkan murid yang terlambat ke sekolah. Di sini saya jawab dengan hukuman. Betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Mengapa betul? Hukuman hanya sepihak. Yang kedua, seorang siswa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Saya menjawabnya hukuman. Betul tidak Bapak?
Betul. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau bukan Bapak Ibu? Hukuman, betul sekali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, di sini berbeda jawabannya. Konsekuensi. Betul apa salah Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali. Konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena untuk memperbaiki kesalahan dia harus menggantikan, berarti ada yang dirugikan, kemudian si A tersebut mengganti kerugian si B itu dengan cara menggantikan kertas temannya tersebut. Itu disebut dengan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misalkan, Bu Lia, tolong itu bersihkan kembali itu mejanya Pak Artubi. Berarti itu konsekuensi. Betul salah Bapak dan Ibu? Betul, karena memperbaiki kembali kesalahan Bu Lia tersebut. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betulkah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengapa? Karena posisinya si siswa ini ada dalam pelajaran PJOK. Dia terlambat karena dalam masih pelajaran PJOK, bukan pelajaran kita. Kecuali kalau pelajaran kita, mungkin dia akan mendapatkan dengan kriteria hukuman. Ada kasus lagi Ibu Anas. Ibu Anas, silakan Bapak dan Ibu menjawabnya. Ibu Anas guru kelas 2 SD yang mendapatkan masalah. Misalkan murid-muridnya tidak bisa tertib ketika antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Dan ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Nah, untuk waktu cukup lama, akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Jadi setiap murid-murid yang masuk kelasnya usai jam istirahat, kemudian Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya itu dengan stiker bintang. Siapa yang berdiri lurus, kemudian juga dia akan berbaris rapi antri di depan pintu, maka akan diberikan stiker bintang oleh Bu Anas. Nah, sebagian besar murid-muridnya itu menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang, diiming-imingi sebuah penghargaan. Nah, hal ini dilakukan secara terus-menerus beberapa minggu. Kemudian Bu Anas ini dalam kondisi keadaan sakit, akhirnya dia tidak masuk kelas. Kemudian digantikan oleh guru pengganti yaitu Pak Heru. Akan tetapi Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang itu karena mungkin berbeda pegangan ya. Dan benar saja Bapak Ibu, pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 itu kembali berebutan masuk kelas. Nah, sekarang apa yang terjadi? Mengapa bisa sampai seperti itu? Dari kasus tadi, maka jawablah ada pertanyaan. Berdasarkan teori motivasi yang tadi sudah saya sampaikan, berdasarkan teori motivasi yang telah Bapak Ibu pelajari sebelumnya, kira-kira motivasi murid kelas 2 itu bersedia antri sebelum masuk kelas, apa motivasinya? Bintang, betul sekali, murid ini hebat. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan, yaitu berupa stiker bintang? Iya, yaitu dengan tadi Bapak Ibu dengan restitusi.
Baiklah, mungkin ini jawaban untuk jawaban dari saya. Pada waktu itu, Lokakarya 2, saya menjawab seperti ini, Bapak Ibu. Motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas, yaitu mereka termotivasi dengan mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi penghargaan itu sebenarnya kalau kemarin waktu PPGP itu penghargaan itu tidak boleh. Tapi nanti saya akan, mungkin di lain kesempatan saya akan jelaskan. Kemudian artinya murid-murid tersebut berbaris rapi hanya untuk mengharapkan penghargaan dari gurunya. Kemudian cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang, yaitu dengan cara tadi penguatan yang dikatakan oleh Bapak Wahyu atau konsekuensi, sehingga murid akan mengerti bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Yang tadi kita uji coba dalam speaking tadi, kepalan. Jadi kontrolnya itu diri kita. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah ini Bapak dan Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya bukan untuk memotivasi kita untuk maju, tetapi penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Bagaimana pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang? Kemudian juga penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian juga penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri intrinsik. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada kata kebutuhan. Pasti kita semua selalu mengutamakan yang namanya kebutuhan. Kebutuhan itu ada secara materi maupun spirit. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan. Jadi apapun yang kita inginkan itu termasuk suatu kebutuhan. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan kebutuhan itu? Yaitu dengan usaha. Seperti contohnya kita lapar, tapi kalau tidak ada usaha untuk mengambil makanan tersebut, apakah kenyang kita? Tidak. Betul sekali. Harus ada usaha. Apa usahanya? Kita bisa beli, kita bisa membuatnya sendiri, atau kita bisa meminta bantuan kepada orang lain untuk mengambilkannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Semua makhluk di dunia ini pasti akan mengutamakan untuk bertahan hidup. Bahkan sejenis amuba aja itu akan mereka bertahan hidup dengan cara amuba membelah diri. Bertahan hidup. Yang di sini yang pertama, kebutuhan kita sebagai makhluk sosial, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah faktor pertama kita untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak dan Ibu yang hebat, rasa diterima, misalkan dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang tadi Bapak dan Ibu sudah pada waktu ice breaking pertama untuk bermimpi. Salah tidak kita bermimpi? Tidak, karena kita yakin bahwa dengan mimpi-mimpi itu kita akan lebih maju lagi. Nah, maka di sini bermimpilah setinggi langit dan bekerjalah agar tercapai mimpi-mimpi itu. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bergerak, Bapak dan Ibu. Yang keempat yaitu kebebasan. Bapak dan Ibu ingin bebas tidak? Dalam 1 minggu ini ingin bebas tidak? Ingin. Setiap hari Sabtu pasti itu wajah-wajah sumringah. Kenapa? Karena mendekati weekend. Dalam bekerja pasti kita membutuhkan kebebasan dan kesenangan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu
dirinya. Begitupun dengan anak murid kita, apalagi sekarang kurikulum merdeka anak murid kita, hanya gurunya saja yang tidak merdeka. Kesenangan di sini bermain, antusiasme, dan tertawa. Kebutuhan bertahan hidup atau dimaksud dengan survival yang bersifat psikologis yang tadi tentang makan, minum, meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima kasih sayang baik kepada sesama, rekan kerja maupun kepada pasangan kita. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalkan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalkan tadi anak-anak ya, bapak dan ibu untuk mencoba mereka masuk kelas. Mereka kan ingin bebas, mereka masuk kelas siapa yang paling duluan masuk, tapi ternyata itu tidak kondusif. Kemudian gurunya tersebut menggunakan penghargaan yaitu berupa stiker bintang tadi. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan kesenangan ini yaitu mencari kesenangan dalam arti bermain dan tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa ada kenikmatan. Selama sebulan kita bekerja, luangkanlah waktu misalnya 1 hari untuk refresh. Kleister menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Kemudian yang kelima yaitu 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol guru. Nah ini ada 5 ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang pernah diutarakan pada waktu itu kalau tidak salah oleh Bu Prima yang Wahyu ya, bahwa posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kita sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, posisi penghukum di sini menghardik, berkacak, pinggang, membentak, hukuman verbal atau fisik. Mungkin dampak positifnya bagi murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru tersebut. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisinya rasa bersalah ini cenderung suaranya itu lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nanti di sini ada ya, kita lewati saja. Yang ketiga, teman, posisi teman, suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Pemantau, biasanya seorang pemantau datar, kemudian juga tidak emosional, biasa-biasa saja. Dan kelima adalah manajer. Baiklah, mungkin ini contohnya ya Bapak dan Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, misalkan ada kasus seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pernah nggak kita menjadi posisi kita ini sebagai penghukum? Saya pernah merasakan ketika anak murid saya tidak punya atribut, saya langsung menghukum tidak, tapi saya langsung menyalurkannya ke koperasi sekolah, ke Bu Betty. Besok kamu beli ya atributnya Ibu Betty. Dan ternyata pengalaman ini ada di sini Bapak dan Ibu. Ternyata saya sebagai apa ya? Penghukum. Karena pada bendera selama 1 jam, jika ada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, dia hormat. Yang kedua, membuat merasa bersalah dengan kata-kata seperti ini. Berapa kali Bapak atau berapa kali Ibu teh harus memberitahu kamu supaya kamu itu tidak mengecewakan Ibu, nah gitu. Itu adalah membuat merasa bersalah. Kamu teh gak kasihan sama guru teh malu, kamu lagi. Kamu kan anak murid Ibu dan Ibu adalah wali kelasnya. Jadi itu merupakan membuat merasa bersalah. Kemudian teman, sebagai teman, kontrol guru sebagai teman. Ayo dong, ikut aturan sekolah,
beli ya atributnya dengan penekanan seperti itu. Kemudian pemantau. Nah, yang tadi pengalaman saya pada anak murid saya yang kurang rapi topinya, kemudian atributnya, ternyata saya itu sebagai pemantau Bapak Ibu. Misalkan saya menegur siswa tersebut, kemudian saya menyalurkannya. Kamu beli ya atributnya ke koperasi, terus jangan diulangi ya. Itu pernah saya alami. Yang kelima yaitu manajer. Nah, posisi inilah yang paling istimewa Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita menanyakan dulu letak kesalahannya. Bukan kita mengatakan kamu itu salah, sudah tidak menggunakan atribut lengkap. Tidak seperti itu, tetapi kamu tahu nggak kesalahan kamu itu apa? Kemudian si anak itu akan menjawab, iya Bu, saya tidak menggunakan atribut sekolah. Kemudian kita sebagai gurunya akan menjawab lagi. Kemudian apa yang akan kamu perbaiki? Mungkin si anak itu akan menjawab, besok saya akan membelinya Bu. Gitu. Terus kemudian si guru tersebut mengingatkan kembali, ingat gak kamu tentang keyakinan kelas yang kita buat bersama? Ingat Bu, apa? Kita harus menaati peraturan sekolah, baik berpakaian rapi maupun dengan bertutur kata. Mungkin itu dari keyakinan kelas anak tersebut. Diingatkan kembali. Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Kemudian masuknya ke restitusi. Nah, posisi kontrol, apakah aku misalkan saya kecewa sekali denganmu, kata Pak Kartubi, ada anak yang tidak hafal surat Al-Kafirun. Lalu Pak Kartubi, punten ya Pak kan? Lalu Pak Kartubi dengan bahasa seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu udah 2 minggu udah hafal-hafal. Nah, posisi kontrol Pak Kartubi di sini adalah seorang pembuat merasa bersalah. Kemudian anak tersebut akan merasa, iya kenapa ya Pak, saya tidak ngapalkeun wae tapi nggak hafal-hafal. Nah, dia bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol, apakah aku, karena nggak Bapak dan Ibu, punten ya, bukan menasehati, ini mah saya pernah mengatakan seperti ini. Kamu tidak pernah benar melakukan, misalkan murid saya ada pelajaran matematika, perasaan ibu tuh udah beberapa kali menerangkan tentang KPK ini, salah lagi gitu. Nah, berarti saya itu adalah seorang penghukum. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Misalkan ada seorang anak membuat kesalahan, dia makan ketika waktu jam pelajaran dengan alasan dia tidak sarapan pagi. Kemudian misalkan muridnya Pak Wahyu, misalkan. Kemudian Pak Wahyu mengatakan seperti ini, kamu tahu nggak dipanggil sama Bapak itu untuk apa kesini? Tahu Pak, soalnya tadi saya makan di kelas. Nah, Bapak juga pernah merasa bersalah. Setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi Pak Wahyu ya, ini restitusi. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Waktu itu Bapak lapar banget, tapi Bapak makan, tapi Bapak tidak mengulanginya lagi. Kita sebagai makhluk hidup pasti mempunyai kesalahan. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya agar tidak melakukan kesalahan lagi? Nah, si anak itu akan menjawab lagi, apa ya Pak, besok saya tidak akan makan di kelas lagi ketika pelajaran Bapak. Terus apa yang akan kamu lakukan? Saya akan makan di rumah Pak, sarapan. Nah, betul sekali kata Pak Wahyu, berarti kamu sudah ingat dengan keyakinan kelas kita. Ini posisi Pak Wahyu sebagai manajer. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Ada bahasa seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Misalkan kemarin saya kepada anak-anak waktu
O2SN ke si Rizky, ayo dong kamu demi ibu yang menang ya, pokoknya harus menang gitu. Nah itu sebagai kontrol saya sebagai teman. Kemudian posisi kontrol, apakah kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Misalnya Bulia, kamu teh ngerjakeun wae tugas tapi nilai teh nol wae, kumaha sih belajar kita di rumah gitu. Berarti Bulia itu sebagai pemantau. Contohnya ya Bulia punten. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin di sini ada sedikit perbedaan. Apa yang telah saya pelajari waktu di PPGP kemarin, ada keyakinan kelas berbeda. Mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Pak Sarman mungkin bisa menjawab. Peraturan kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak piket, tidak boleh bercanda ketika Bapak sedang menerangkan. Itu peraturan. Berbeda dengan keyakinan. Mengapa keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas? Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin yang pertama, mengapa kita memiliki contohnya? Ini adalah sebuah motor, pasti Bapak dan Ibu kalau mempunyai motor pasti mempunyai helm. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya untuk keselamatan, biar kalau jatuh kepalanya tidak terbentur. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada waktu shopping? Anak-anak ada yang tidak menggunakan masker, langsung kita jawab. Nah, kenapa kamu harus menggunakan masker? Supaya kamu itu selamat dari shopping, itu kan ya? Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi, inilah yang kita sebut dengan keyakinan. Jadi, kenapa ya kamu menggunakan helm biar selamat? Nah, itu kata keselamatan itu adalah merupakan suatu nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu kebijakan universal, artinya secara tersirat dan tersurat, lepas dari suku, negara, bahasa maupun agama, tidak membeda-bedakan. Jadi nilainya universal. Kemudian pada keyakinan seorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri seseorang itu untuk bergerak, bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Tetapi kalau peraturan-peraturan biasanya itu akan ada hukuman. Ada yang mengatakan bahwa peraturan itu untuk dilanggar, dan dilanggar itu akan dikenakan hukuman. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Maka nilai-nilai kebajikanlah di sini yang diterapkan, yaitu dari keyakinan. Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau peraturan-peraturan, mereka tidak melaksanakannya dengan sepenuh hati, dengan motivasi intrinsik itu. Mereka akan terbentuk karena ketakutan. Karena saya mematuhi peraturan ini karena saya takut dihukum. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ditinjau ulang keyakinan kelas itu. Setiap ada anak yang tadi seperti kasus Pak Wahyu dengan anak muridnya, kemudian Pak Wahyu mengingatkan kembali,
Kamu ingat nggak keyakinan kelas kita? Iya Pak, ingat. Apa? Terus anak tersebut mengingatkan kembali keyakinan kelasnya bahwa tidak boleh makan tepat waktu. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan sekolah kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurah pendapat tentang keyakinan kelas yang perlu disepakati oleh kelas. Jadi setiap anak itu diberikan kertas, ditulis apa pendapat mereka untuk keyakinan kelas kita. Kemudian semua peserta didik, murid kita menuliskan semua masukan-masukannya di kertas. Kemudian setiap anggota warga kelas langsung melihat curah pendapat mereka dan menempelkannya. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentuk keyakinan sekolah kelas dengan mengganti kalimat-kalimat seperti ini. Misalkan ada anak yang masih, karena kita belum terbiasa dengan keyakinan kelas, mungkin ada anak yang menuliskannya jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita mengarahkan dan menuntun, menggantikan kalimat negatif itu menjadi kalimat positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian juga mungkin ada anak yang menulis tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti dengan kalimat positifnya yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan kelas setelah dibuat, maka warga kelas dipersilakan meninjau ulang, kemudian ditandatangani. Ya anak-anak semuanya sudah mengumpulkan, kemudian kita yakini bahwa kesepakatan keyakinan kelas kita ini adalah ini misalkan. Kemudian ditandatangani oleh Bapak dan Ibu guru selaku wali kelasnya. Peraturan dan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin ini ada sedikit perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya dengan nilai kebajikan yang tadi secara universal itu adalah tanggung jawab. Kemudian ada peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Nah, peraturan ini kan ada kata dilarang, masih kalimat negatif. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Kemudian kalau peraturan biasanya kelas Pak Sarman ada peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelas Pak Sarman nanti menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Misalkan anak-anak suka bertengkar di kelas. Nah, kita ganti dengan kalimat positifnya yaitu keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya berarti tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Yang tadi kasus kelas 2 itu ya Bapak dan Ibu, menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker. Berarti kesehatan dan keselamatan. Ayo gunakan masker anak-anak. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Kita ganti dengan keyakinan kelas yaitu keselamatan dan keamanan. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi ini. Apa sih segitiga restitusi ini? Yang paling pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Ketika anak ada yang mempunyai kasus membuat kegaduhan atau bertengkar, yang pertama kita harus lakukan adalah menstabilkan identitas. Videonya ada, cuman saya nggak dibawa, masih ada di playlist. Menstabilkan identitas, melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, memiliki motivasi internal seperti kasus tadi Pak Wahyu. Misalkan untuk menstabilkan, ditanya anak muridnya, kamu tahu nggak kenapa Bapak panggil ke sini? Itu dalam segitiga restitusi Pak Wahyu secara tidak langsung sudah melakukan menstabilkan identitas. Kemudian anak tersebut mengatakan, saya mempunyai kesalahan Pak karena makan di kelas. Nah, kemudian Pak Wahyu mengatakan lagi, betul, kamu sudah makan di kelas dan
Bapak tidak marah sama kamu. Mengapa? Karena setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, Pak Wahyu tadi mengatakan untuk memperbaiki kesalahan kamu akan melakukan apa? Nah, ini sudah menanyakan tentang keyakinan. Menstabilkan identitas yang sudah tadi dijelaskan. Kemudian ada kalimat seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Tidak ada manusia yang tidak sempurna, itu menstabilkan identitas. Bapak dan ibu guru juga pernah melakukan kesalahan kok. Jadi si anak itu tidak langsung down gitu mentalnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas yang tadi sudah di kasus muridnya Pak Wahyu. Misalkan teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, Bapak dan Ibu guru, refleksi tentang pemahaman budaya positif. Alhamdulillah di sekolahan kita budaya positifnya luar biasa, sudah banyak sekali. Ketika tugas-tugas saya masukkan ke dalam tugas-tugas untuk kemarin lokakarya, itu PP-nya mengatakan ini banyak banget foto-fotonya. Ketika ada dokumentasi, alhamdulillah sekolahan kita banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Yang pertama, pemahaman konsep budaya positif yang telah kita pelajari dari awal ya Bapak dan Ibu. Yang pertama, disiplin positif dapat membangun karakter peserta didik menjadi lebih baik. Yang kedua, keyakinan kelas merupakan hal baru dan hal berbeda dari apa yang bisa saya buat di kelas tentang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkontribusi. Jadi setiap anak itu membuat keyakinan kelas, mengutarakan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, memahami 5 posisi kontrol guru dan menerapkannya, yaitu berupa segitiga restitusi itu yang tadi contoh Pak Wahyu. Dan ini adalah budaya positif sekolahan kita SD Pancawati 2. Mungkin ini hanya sebagian kecil dari budaya positif sekolahan kita. Ini hanya contoh, hanya sekelas saya saja. Tentang 5E, salam, sapa, senyum, kemudian juga sholat duha, kemudian upacara bendera yang sering kita lakukan, kemudian P5 untuk kelas 5, kelas 4 juga, kelas 2, kemudian Bapak dan Ibu guru hebat, mungkin itu sedikit berbagi praktik dari saya selama pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu dari awal sampai akhir sudah menyimak dengan penuh semangat. Nah, untuk ada tugas sedikit ya Bapak dan Ibu, saya akan membagikan kertas kecil. Bapak dan Ibu isi 5 keyakinan kelas yang Bapak Ibu sepakati, pendapat Bapak dan Ibu.
kalau sudah selesai, maka tempelkan di papan tulis. Oh iya, lupa masalahnya. Itu bawah minimal 3, maksimal 5. Semakin banyak semakin bagus. Kemudian ditulis nama bapak dan ibu. Nanti ditempel di depan. Stop dulu ya. Jangan dulu itu ya, jangan dulu pulang. Video kali syuting. Videoin ya, bapak ikut videoin. Baik Bapak Ibu guru hebat, silakan kalau yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Mangga Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih banyak Pak Wahyu. Ini adalah keyakinan kelas dari Bu Lia dan Bu Lili selaku kelas 6, wali kelas 6 dan guru pendidikan agama Islam. Kemudian perwakilan dari kelas 4, Bu Mei, keyakinan kelasnya. Ya, terima kasih banyak Bu Mei. Dan ini adalah Bapak Sarman selaku wali kelas 6. Hatur nuhun Pak Sarman. Ya,
Waktubi guru PAI. Guru PAI-nya ada 4, alhamdulillah di sekolah kita. Dan ini adalah mahasiswa yang sedang PKL di sekolah kita. Atur nuhun. Baiklah Bapak dan Ibu guru hebat, alhamdulillah kita memasuki acara yang terakhir. Saya selaku CGP Angkatan 9 dari SDN Pancawati 2 ini mewakili SD Pancawati 2 mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sudah memfasilitasi saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata modul 1.4. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru semuanya menjadi guru-guru hebat